Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah Stasya dengan NIM L0212011047. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan eh, mengenai teknologi dan contoh kegiatan rehabilitasi terumbu karang di Indonesia. Indonesia termasuk ke dalam wilayah Coral Triangle, yaitu wilayah yang memiliki tingkat keanekaragaman terumbu karang yang tinggi. Ekosistem terumbu karang memiliki banyak manfaat, di antaranya dijadikan sebagai habitat untuk mencari makan bagi organisme lain, sebagai tempat asuhan dan pembesaran, sebagai tempat pemijahan, sebagai tempat pariwisata bahari, dan lain sebagainya. Namun, kondisi terumbu karang di Indonesia saat ini telah mengalami penurunan. Di antaranya hanya 5,3% ekosistem terumbu karang di Indonesia yang berada dalam kondisi sangat baik dan 30,45% di antaranya dalam kondisi buruk. Hal ini dapat disebabkan oleh kegiatan antropogenik, yaitu kegiatan yang berasal dari manusia itu sendiri, seperti membuang sampah ke laut, penambangan karang, menggunakan bom ikan saat menangkap ikan, dan membuang limbah industri ke perairan. Jika terumbu karang di Indonesia mengalami degradasi yang sangat pesat, tentu saja hal ini akan berdampak pada organisme lainnya yang mendiami ekosistem tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya rehabilitasi agar kondisi terumbu karang dapat pulih kembali. Jadi terdapat beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam kegiatan rehabilitasi karang. Sebelumnya, rehabilitasi karang ini merupakan serangkaian kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memulihkan dan melestarikan ekosistem laut. Teknologi tersebut diantaranya transplantasi karang, terumbu karang buatan, biorok, dan taman karang. Keempat teknologi ini sudah pernah dilakukan dan diterapkan di Indonesia. Yang pertama adalah transplantasi karang. Transplantasi karang merupakan usaha mengembalikan terumbu karang melalui pencangkokan atau pemotongan karang hidup untuk ditanami di tempat lain atau di tempat yang karangnya telah mengalami kerusakan. Transplantasi dengan tujuan pemulihan terumbu karang yang telah rusak dilakukan dengan memindahkan potongan karang hidup dari terumbu karang yang kondisinya masih baik ke lokasi terumbu karang yang telah rusak dengan lokasi pengambilan bibit di sekitar terumbu karang yang telah rusak tadi. Jadi, transplantasi karang ini dilakukan dengan memindahkan terumbu karang yang kondisinya baik ke lingkungan yang kondisi terumbu karangnya telah rusak. Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah tempat lokasi yang akan menjadi tempat transplantasi karang ini berada tidak jauh dari lokasi bibit berada. Hal ini dilakukan agar bibit terumbu karang ini tetap dalam kondisi yang baik. Berikut merupakan contoh penerapan transplantasi karang yang dilakukan oleh Kurniawan pada tahun 2019 di Kampung Baru Lagoai, Bintan. Kegiatan ini dimulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan transplantasi, tahapan pemeliharaan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan ini terdiri atas pengumpulan data kondisi ekosistem terumbu karang di perairan Desa Sebong Lago, wawancara dan observasi lapangan, pemilihan lokasi dan metode transplantasi karang, persiapan alat dan bahan untuk kegiatan transplantasi karang. Kemudian tahap pelaksanaan transplantasi itu dimulai dengan penyuluhan kegiatan transplantasi, persiapan patok transplantasi, pelapisan patok dengan menggunakan resin dan pasir, perendaman dan pemasangan patok di substrat karang mati, pemilihan dan pengambilan indukan karang, penempelan atau peletakan fragmen karang pada patok, dan penandaan. Jadi, untuk lebih jelasnya, prosedur kerja transplantasi metode paku beton substrat alami dimulai dari pemilihan lokasi transplantasi, peletakan paku beton ke substrat alami, pemilihan indukan karang, pemotongan bibit karang dengan ukuran kurang lebih 8 cm, penempatan karang pada paku beton dengan kabel ties dan lem epoksi, serta pemantauan yang terdiri atas kegiatan pembersihan dan pemukuran.
Selanjutnya adalah tahap pemeliharaan yang dilakukan dengan pembersihan fragmen transplantasi karang dari sedimen dan alga yang melekat. Pengontrolan fragmen transplantasi meliputi pertumbuhan tinggi dan cabang, melakukan pergantian fragmen karang yang mati. Tahap evaluasi, yaitu evaluasi perkembangan pertumbuhan karang dan tutupan karang, pelaporan tahapan kegiatan dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Kemudian teknologi yang kedua yang biasa dilakukan adalah teknologi terumbu karang buatan. Terumbu karang buatan merupakan salah satu bentuk upaya untuk menanggulangi dan rehabilitasi kerusakan yang terjadi pada terumbu karang alami. Pembuatan terumbu karang merupakan suatu rekayasa struktur bangunan yang sengaja diturunkan ke laut yang untuk menyerupai habitat ikan yang bertujuan untuk mengubah perairan yang sepi ikan menjadi ramai ikan. Terumbu karang buatan mampu menyediakan tempat bagi karang berkoloni dan berbagai jenis organisme laut. Teknologi ini dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu dengan pembuatan bola-bola karang reef ball dan bioriptech. Contoh kegiatan pembuatan terumbu karang buatan ini telah dilakukan oleh Karta pada tahun 2019 di kawasan konservasi perairan Nusa Penida. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode bola-bola karang atau reef ball. Reef ball merupakan salah satu bahan alternatif yang digunakan untuk rehabilitasi terumbu karang. Reef ball merupakan suatu struktur bangunan buatan manusia yang ditempatkan di dasar perairan menyerupai terumbu karang alami. Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahap, di antaranya tahap 1, yaitu tahap observasi dan pembuatan reef ball. Tahap kedua yaitu tahap penanaman atau penempatan reef ball di perairan desa Pet yang keadaan terumbu karangnya telah rusak. Dan tahap 3 yaitu observasi hasil kegiatan yang dilakukan selama 4 bulan. Berikut merupakan gambaran pola dan proses pembuatan reef ball. Jumlah reef ball yang dibuat dan diletakkan di perairan desa Pet Nusa Penida adalah sebanyak 20 buah yang terdiri dari 15 buah dalam bentuk bola dan semi bola sebanyak 5 buah. Kemudian ini merupakan gambaran proses pengangkutan dan penempatan reef ball di perairan desa Pet. Pemilihan lokasi ini dipilih karena terdapat banyak terumbu karang yang telah mengalami pemutihan atau bleaching. Adapun penempatan reef ball ini diberikan jarak kurang lebih 4 meter antara reef ball yang satu dengan yang lainnya. Teknologi selanjutnya adalah teknologi biorok. Biorok merupakan teknologi terumbu karang buatan melalui proses akresi mineral dengan menggunakan struktur kerangka kokoh, baik yang dilakukan dengan dialiri arus listrik bertegangan rendah maupun secara alamiah dengan menempatkan struktur ke habitat terumbu karang yang rusak. Penggunaan teknologi ini memanfaatkan proses elektrolisis dengan adanya anoda dan katoda sehingga menyebabkan mineral terlarut dalam air laut membentuk endapan padatan mineral yang menempel pada struktur kerangka. Berikut merupakan cara kerja dari biorok yang diturunkan ke dalam perairan. Kemudian contoh penerapan biorok. Ini dilakukan oleh Renhoran et al. Pada tahun 2023 di perairan Pulau Warhu, Maluku Tenggara. Kegiatan ini dimulai dengan pembuatan biorok dengan tujuan untuk memperbaiki terumbu karang yang sudah rusak dan mati. Kemudian dilanjutkan dengan survei lokasi, yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan tempat peletakan rumah ikan dan biorok di perairan Pulau Warhu, Desa Tetoat. Selanjutnya adalah membawa biorok ke lokasi. Adapun perairan yang menjadi tempat penempatannya ini yaitu perairan dengan kedalaman 3 meter saat surut terendah sehingga tidak mengganggu lalu lintas perahu nelayan. Selanjutnya adalah kegiatan monitoring untuk melihat perkembangan baik dalam proses pertumbuhan karang maupun kondisi biorok. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan setelah proses peletakan dan pemasangan rumah ikan dan biorok. Kegiatan ini dilakukan selama 2 kali sebulan. Monitoring sebanyak 2 kali sebulan. Monitoring dilakukan untuk melihat pertumbuhan karang
yang ditransplantasi serta aktivitas ikan karang. Dari kegiatan monitoring pada penelitian ini didapatkan eh, bahwa terdapat beberapa jenis ikan yang mulai menempati biorok yang diturunkan di perairan, seperti ikan botana, ikan baronang, dan ikan sakuda. Melalui proses monitoring ini dapat diketahui bahwa area Pulau Warhu yang menjadi lokasi peletakan biorok akan menjadi daerah tangkapan baru bagi nelayan. Nah, yang terakhir, teknologi yang terakhir yaitu teknologi taman karang. Taman karang didefinisikan sebagai pembuatan kawasan perairan yang tidak memiliki tutupan karang, dikarenakan suatu hal menggunakan metode seksual atau aseksual dengan menggunakan media tertentu. Pada kegiatan ini, dilakukan metode transplantasi karang, yaitu mengambil sebagian koloni karang, fragmen, yang kemudian fragmen diikatkan atau ditempelkan pada media tersendiri agar menjadi koloni baru. Jadi pada teknologi ini itu menggunakan metode transplantasi. Nah, metode transplantasi ini terdiri dari dua, yaitu transplantasi in situ dan transplantasi ex situ. Transplantasi in situ memiliki transplantasi in situ ini merupakan proses transplantasi yang dilakukan di perairan tempat karang itu hidup. Dan kemudian transplantasi ex situ ini dilakukan di daratan, yaitu pada bak penampungan yang dibuat menyerupai perairan tempat karang ini hidup. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Transplantasi in situ memiliki kelebihan yaitu murah dan mudah, yakni tidak memerlukan pergantian air karena akan ada sirkulasi secara alami. Dan kelebihan transplantasi ex situ yaitu memudahkan dalam proses pemantauannya karena dilakukan di daratan. Dan untuk kekurangannya itu harus memindahkan fragmen karang ke dalam bak penampungan yang membutuhkan biaya perawatan tinggi dan setelah besar baru akan dipindahkan ke alam. Berikut merupakan contoh penerapan teknologi taman karang yang dilakukan oleh Lutfi pada tahun 2023 di Pulau Sempu. Kegiatan ini dimulai dari pembuatan rangka, pemilihan indukan, pemotongan fragmen, penenggelaman media ke dalam air, pengikatan fragmen, dan perawatan karang. Berikut merupakan ilustrasi bentuk media tanaman karang yang dibuat. Bentuk kerangka besi yang ditenggelamkan ini berbentuk dum dan piramida yang memiliki dasar lebar sehingga tahan terhadap hempasan air laut. Kemudian berikut merupakan gambaran teknik pengikatan fragmen karang pada media. Pengikatan merupakan teknik yang penting karena ketika fragmen terikat terlalu kuat, maka akan ada kemungkinan besar terjadi kepatahan, dan apabila pengikatan terlalu longgar, fragmen akan jatuh terkena arus. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.